Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asmara Hadi dari bagian pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Salam semangat, salam kreatif untuk teman-teman saya semua, yaitu para petugas penginventarisasi nama jalan di desa dan di kelurahannya masing-masing se-Kabupaten Sidoarjo dimanapun Anda berada. Tetap semangat, tetap kreatif. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tutorial bagaimana caranya memanfaatkan aplikasi Google Earth Pro dalam rangka untuk penamaan jalan. Itu nanti lebih rincinya yaitu bagaimana menandai awal ruas jalan, tengah ruas jalan, akhir ruas jalan, kemudian menggambar garisnya atau ruas jalan itu sendiri dengan pewarnaan yang sudah kami sampaikan di petunjuk dan tata cara inventarisasi nama jalan. Ada nomor ruas, ada nama jalan, ada artinya, ada dimensinya, panjang lebarnya, ada pengerasannya, ada status jalan, jalan kabupaten, jalan desa, jalan provinsi, nasional dan sebagainya, termasuk kelas jalan, lokal sekunder, lokal primer, kemudian lingkungan sekunder, lokal sekunder, seperti itu. Ada juga jalan protokol kabupaten dan sebagainya. Itu sudah kami sampaikan tersendiri. Juga nanti ini juga menggambar batas dusun, batas RT dan RW seperti itu. Untuk petunjuk pedoman tadi sudah kami jelaskan tersendiri di beberapa kegiatan terdahulu, sudah berulang-ulang. Sekarang khusus bagaimana tadi membuat awal, tengah dan akhir ruas, terus menggambar pewarnaan ruasnya, kemudian batas RT, RW dan dusun, seperti itu. Kita mulai. Saya ambil contoh seperti ini. Saya ambil contoh jalan sekitar Jalan Teguh Umar Gang 2 yang dekat dengan rumah saya, memudahkan. Saya mungkin nanti menggambar beberapa ruas jalan, mungkin 2 atau 3 sebagai contoh. Selanjutnya bisa jenengan tiru dari 2 atau 3 contoh tersebut. Yang pertama, yang langkah pertama yang paling penting ini, bisa mengerjakan segala sesuatunya tetapi lupa simpan menyimpan atau pengarsipan. Ini penting karena ada beberapa kemarin, kalau nggak salah dari Kecamatan Taman, yang sudah pernah komunikasi, sudah ngerjakan, hilang gara-gara nggak disimpan. Ya tidak bisa. Makanya ini penyimpanan sepele tapi sepolo kalau bahasa Jawanya, sangat penting. Oke, sekarang kita membuat. Saya suka milih di My Dokumen. Jenengan buat ini ya, tempat penyimpanannya ini, nama jalan Kelurahan Magersari. Silahkan nanti, atau lebih tepatnya seperti ini. Ruas jalan kelurahan mana atau desa mana, kecamatan mana, seperti itu. Oke, sudah. Penyimpanan di laptopnya sudah. Tidak mau, saya buat baru saja biar tidak bingung. Ruas jalan Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo. Nah, buat baru seperti ini. Kemudian membuat penyimpanan berikutnya yang ada di
Google Earth-nya. Ini juga penting, membuat rumah-rumahnya. Oke, kita pilih ada dua, My Place dan Temporary Place. Temporary Place itu temporary, bahasa Indonesianya sementara. Kalau tempat pertama kali dibuka, open, selalu di sini. Dan ketika ditutup, nanti menjadi hilang. Ketika buka di sini, jenengan harus memindah ke My Place, supaya ketika dibuka lagi walaupun belum disimpan masih ada. Tapi ingat, saya tidak menyarankan, saran yang selalu saya sampaikan, walaupun dari temporary sudah dipindah ke My Place, selesai pekerjaan, misalkan pekerjaannya harusnya 100 ruas, baru selesai 2, selesai nutup laptop, sebelum nutup laptop harus jenengan save dulu. Save ini maksudnya ya, save place ini. Selalu seperti itu. Besok 2 dicicil, berarti 4 terus gitu, save as terus. Save as terus. Jangan sampai tidak di save as. Nanti ya kalau cuma 2 atau 3 ruas. Kalau sudah 100 belum ke save, error, softwarenya rusak. Lagi misalkan Google Pro-nya tiba-tiba rusak, belum sampai save place, ada 200 ruas, ambiar. Jadi harus di save as setiap harinya, setiap selesai untuk berhenti selalu di save. Kalau memang sehari itu Anda ngerjakan 5 kali, tiap 1 jam tetap harus di save as. Itu pesan yang pertama. Oke, kita praktek. Saya pilih Jalan Tengku Umar Gang 2 ini, itu di sini. Yang ini dekatnya kantor Pos Sidoarjo. Ini sini. Ini belokan, ini menuju Pemda. Oke, pertama kita buat ininya dulu, kerangkanya dulu. Pertama ini kasih nama rumah besarnya ya, ruas jalan Kelurahan Mager Sari, Kecamatan Sidoarjo. Monggo nanti teman-teman pakai apa, ruas jalan desa titik-titik, kecamatan titik-titik, kelurahan titik-titik, kecamatan titik-titik, seperti itu. Seperti ini rumah besarnya, rumah utamanya. Kemudian buat subfolder lagi, subfoldernya terdiri dari ruas titik-titik, maksudnya nomor, ruas 1, ruas 2, ruas 3, kemudian nama ruas jalannya. Oke, sama folder, masih buat folder-folder. Ruas 1 Jalan Tengku Umar Gang 2, seperti ini. Oke, terus saya buat lagi ruas 2 Jalan Tengku Umar Gang 1. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya ruas 3 Jalan Dr. Cipto, depannya Sidoarjo Sport, Indomaret, seperti itu. Terus ada lagi nanti ini kan Jalan Tengku Umar Gang 1. Ini ada gang kecil-kecil, sempit-sempit. Cukup untuk sepeda motor 1 atau sepeda. Tapi ada rumah. Karena logikanya begini, Pak. Ini jalan. Lah, rata-rata rumah itu kan, ukuran rumah kan yang punya akses ke jalan kan hanya satu rumah seperti ini. Nah, bagaimana di tengah-tengahnya ini? Logikanya punya gang-gang kecil masuk ke sini, tidak mungkin. Nah, tidak mau seperti ini. Ini kan yang punya akses hanya rumah-rumah di pinggirnya ini. Nah, coba ini jalan ini juga di pinggir ini. Yang di sini yang pinggir-pinggir ini saja, sama seperti ini. Bagaimana yang di tengah-tengah ini? Logikanya mesti ada jalan. Mungkin jalannya terlampau kecil daripada yang ini. Tidak mungkin tidak punya jalan. Nah, jenengan jangan terjebak itu, karena jalan itu fungsi pemerintah. Kenapa
pengalamatan memakai nama jalan dan nanti ada nomor bangunan gedung, itu tujuan dari pemerintah, fungsi dari pemerintah memberi pelayanan pengalamatan untuk memudahkan penduduk dalam hal pengalamatan, surat menyurat, kirim mengirim barang, kemudian juga nanti IMB rumah-rumahnya ada alamatnya. Kalau dulu hanya menggunakan RT RW desa, sekarang lebih detail, lebih presisi agar setiap bangunan yang ada di muka bumi ini memiliki alamat yang unik. Unik itu single alamat, sehingga mengirim surat, kirim barang, orang datang mencari, termasuk juga sertifikat tanah, IMB, PBB dan sebagainya, itu enggak ada yang ganda. Tidak, bahasa Jawanya enggak siligende seperti itu. Nah, untuk yang jalan-jalan gang kecil-kecil ini, dengan catatan jika jalan gang kecil itu disepakati menjadi jalan umum, artinya tanahnya itu dihibahkan untuk umum walaupun kecil, itu tetap harus diberikan nama jalan. Seperti itu. Kecuali, mohon maaf ya, ini di sini ada kantor Radia Ranai di sini. Kebetulan ini kantor saya sendiri. Mohon maaf promosi. Ada jalan lumayan besar, mungkin hampir sama dengan jalannya Tengku Umar Gang 1 ini, ya, beda dikit lah, lebih kecil ini dikit. Masuk ke dalam, ke rumah saya tembusnya di sini. Tapi ini bukan untuk umum. Di sini ada beberapa rumah, 4 atau 5, tapi masih keluarga semua. Lah, ini karena tidak disepakati untuk menjadi jalan umum, tidak dihibahkan. Ini nggak perlu diberikan nama jalan, nggak perlu pakai alamat yang jalan depan ini atau yang di sebelah sini. Nah, sedangkan yang di sini ada gang kecil, masuk ini ada, ini mungkin sudah disepakati menjadi jalan umum, artinya sudah dihibahkan walaupun surat menyuratnya belum ada tindak lanjut. Nah, ini tetap diberikan nama. Tinggal nanti untuk pemerintah desa atau kelurahan menindaklanjutinya untuk hibahnya, dan untuk jalan-jalan berikutnya agar surat menyurat tertib, dokumentasinya harus tertib. Nah, ini saya tambahkan lagi ruas jalan. Ruas jalan untuk gang-gang kecil tadi ini ruas 4 jalan, saya kasih aja jalan Perpati itu aja, namanya belum ada, sahur seperti itu. Kemudian juga ada lagi ruas 5 jalan apa ya, Tegukur itu ya, jalan Kakak Tua aja wis, Kakak Tua. Nah, seperti ini. Sama di sekitar sini, ini yang nanti ini sama ini sendiri. Ini yang Kakak Tua, ini yang Merpati. Walaupun namanya belum ada, ini saya anggap seperti itu. Kita contohkan ada 5 ruas. Kita gambar nanti semuanya. Oke, setelah itu kita buat subfolder lagi dusun. Jadi buat folder dusun seperti ini. Dari dusun kita buat subfolder lagi, namanya dusun seperti itu. Dusun Wates. Dalam dusun Wates, dalam dusun lagi Wates ada dusun Gajah seperti itu. Kami contohkan yang Wates saja, yang lingkungan saya sendiri. Di dalamnya nanti ada RW gini aja. Di dalam RW nanti ada macam-macam RW. RW 1 seperti ini. Oke.
2. Dah. Yang gajah tidak saya lakukan, sama seperti ini. Nah, di dalam folder RW1 atau RW2 nanti ada RT. Nah, ini RT, di dalam RT nanti ada RT1, RT2, dan seterusnya. Ini kami contohkan rumah sendiri, RT4 langsung, dal 1, 2, 3 juga boleh. Contohkan seperti ini, sudah. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa kok ruas jalan, orang mengira jalan itu kan di dalam dusun, di dalam RT, di dalam RW. Nah, ini sudah kami jelaskan di pertemuan-temuan sebelumnya beberapa kali, bahwa penentuan nama jalan dan ruasnya itu tidak mengindahkan atau mengesampingkan batas RT, RW maupun dusun. Karena ada kalanya jalan itu panjang, melewati beberapa dusun, bahkan desa, bahkan kecamatan, itu namanya satu. Contoh Jalan Pahlawan, berapa desa yang dilewati? Kecamatan mungkin ada 2, tapi namanya satu, Jalan Pahlawan. Termasuk juga Jalan Lingkar Timur yang sekarang veteran, itu 3 kecamatan, Buduran, Sidoarjo, Candi. Desanya ada 7, panjangnya 11 ini. Berapa RT yang dilewati? Namanya cuma satu. Sehingga di dalam pemberian penyimpanan ini saya bedakan atau sejajar. Dusun sama ruas sama RT RW sejajar. Karena tidak memotong-motong ruas ini, berdiri sendiri. Saya sendirikan seperti ini, sejajar. Oke, itu ya maksudnya. Sekarang kita coba gambar. Ruas 1 Jalan Tengku Umar Gang 2. Setiap folder ruas ini nanti di dalamnya ada file. Habis folder berarti file. File apa aja? Awal, tengah, akhir ruas, dan ruasnya itu sendiri. Ruasnya jalan itu sendiri. Coba kita lakukan seperti ini. Oke, untuk mengawal ruas jalan itu kita pilih karena menentukan titik, satu titik saja. Berarti satu koordinat, satu posisi di peta. Pakai place mark atau penanda letak. Ini kebetulan pakai bahasa Inggris, kalau jangan pakai bahasa Indonesia, ini tambahkan, ini penanda letak. Oke, seperti ini. Nah, mana itu Tengku Umar? Di sini. Nah, ini koordinatnya di sini keliru, harus di sini. Hati-hati. Kelap-kelip warna kuning ini, yang kayak sniper ini, pertemuan 2 garis kuningnya di tengah, ini koordinatnya harus ditaruh persis di depan awal ruas itu. Caranya ini seolah-olah jenengan punya staff surveyor, ini orang yang baju kuning ini jenengan suruh turun untuk survei ke lokasi. Jenengan tidak perlu turun, khusus untuk seperti ini. Kita coba. Nah, muncul warna biru. Warna biru itu artinya foto di lapangan sudah disediakan oleh Google Earth. Jenengan cukup memfotonya dari peta Google Earth ini saja. Tetapi ketika ini salah pencet, akhirnya morak-marik. Tapi ketika jenengan klik ini nggak muncul warna biru muda tadi, mau nggak mau jenengan harus melakukan foto ke lapangan, benar-benar secara fisik turun ke lapangan seperti itu. Dimaklumi ini ya. Ini kami contohkan. Nah, ini tadi ada. Nah, ini seperti ini. Caranya pakai ini. Muncul biru mana? Nah, kalau muncul biru ada. Lah, ini tidak ada. Berarti mau nggak mau turun ke lapangan. Yang ada warna birunya tidak perlu turun ke lapangan. Nah ini yang Jalan Tengku Umar 1 turun ke lapangan harus. Kalau yang ini tidak. Oke.
Oke. Kita suruh turun ke sini. Select. Nah, kita ambil fotonya dulu. Kalau ambil foto agak-agak sedikit gini, agar kanan kirinya selain jalan masuknya ini, awal ruasnya ini kelihatan. Itu seperti ini. Caranya, file, save, pilih save image, simpan gambar kalau bahasa Indonesianya. Kita klik, muncul nanti tombolnya di atas tombol foto. Seperti ini. Nah, ini tinggal jepret di sini nanti. Nah, itu kalau Google Earth Pro. Tapi ada yang sulit sekali mengunduh atau menginstal Google Pro, hanya Google Earth gitu saja. Nanti saat memfoto tidak muncul begini, tetapi langsung perintah simpan di file komputer, tidak ada seperti ini. Kalau ada seperti ini kan jenengan bisa mendandani dulu fotonya yang ingin difoto. Misalkan di sini dikasih judul awal ruas 1 Jalan Teuku Umar Gang 2. Ini kalau Google Earth Pro bisa, tapi kalau Google Earth biasa tidak bisa seperti ini. Oke, legendanya nggak dibutuhkan, centangnya kita hilangkan. Kita cek di sini ya untuk menghilangkan, memunculkan. Nah, muncul, hilang di map option. Sudah siap, sudah dandani. Sekarang jebret. Nah, maksud saya tadi, kalau bukan Google Earth Pro, tidak ada tombol save image, ketika disimpan langsung muncul seperti ini. Tinggal ngasih nama ya, nggak masalah. Kalau timbang sulit, pakai ini saja, tidak ada masalah. Ini saya sudah siapkan, sudah ada awal akhir, tinggal save, tidak perlu kita. Terus ini petugas survei tadi hilang karena Anda memerintahkan save image ini tadi. Cara munculkan ini ditutup dulu. Nah, balik lagi. Dan ini muncul lagi. Loh, kenapa kok masih belum muncul? Ini karena kita sudah di lapangan. Orangnya sudah ditaruh sini tadi, nggak muncul. Coba ini kita exit street view. Nah, balik. Ya. Ini ada. Nah, kita turun lagi. Sekarang foto sudah. Sekarang kita ambil koordinatnya. Oke, di sini kita klik kanan, perintahkan place mark atau penanda letak. Ini ya. Nah, kita harus benar-benar berdiri di awal ruas di sini, di tengah sini. Koordinatnya. Seperti ini. Ini harusnya pengambilan koordinatnya tegak lurus seperti ini. Seolah-olah kita benar-benar berdiri di lapangan. Kalau gini agak sulit, ya mungkin gini saja. Cukup. Maju dikit. Nah, kadang nggak kemajuan dikit, agak-agak mau persis ini di sini tidak bisa. Tapi yang penting ini pengambilan koordinat adalah ini. Pertemuan garis kuning ini dan ini tengah-tengahnya ini seperti di sini. Anggap ini awal luasnya di Gapura ini di sini tengah jalan. Tenang, banyak mobil, banyak kendaraan lewat, aman karena ngambil koordinatnya hanya di dalam peta. Kita kasih judul awal ruas 1 Jalan Teuku Umar Gang 2. Logo awal ruas adalah hijau bintang awal ruas. Oke. Nah, sekarang alamatnya ini jenengan harus mengupload di salah satu yang kami rekomendasikan, bisa di Imgur, bisa di Google Foto, bisa di Facebook, bisa di Instagram. Tapi yang paling kita anjurkan adalah di Instagram. Sudah kita tes, paling bagus di Instagram karena tidak perlu login memakai loginnya dari orang yang mengupload itu.
termasuk juga baik dibuka di PC maupun di handphone itu lebih mudah. Sekarang kita upload gambarnya dulu, gambarnya di Instagram. Itulah saya sudah buka, tapi Instagram seperti ini kebetulan sudah muncul tanda plus. Kalau pertama Anda buka, kalau di PC itu tidak muncul. Bagaimana cara memunculkannya? Bentar ya. Oke, ini nanti kami ajarkan cara memunculkannya ini di tutorial yang kedua. Nah, ini panjang, tidak perlu kami utarakan di sini. Di tutorial yang kedua, khusus bagaimana cara upload di mana saja nanti kami ajarkan. Sekarang tinggal kita copy linknya saja, copy link address, masukkan di sini, bisa di sini, paste di sini, oke. Atau langsung aja di sini. Kalau saya pilih yang langsung aja di sini. Oke, seperti itu. Kemudian keluar dulu, cari tengah-tengahnya. Kira-kira akhirnya adalah di sini. Tengah-tengahnya berarti di sini. Turunkan tugas surveinya. Set. Seperti ini. Di foto sama perintahnya, file, save image, dikasih nama, diedit, tengah seperti ini, kemudian save, tunggu loading. Nah, sudah saya siapkan, sudah ada save. Tinggal kita upload sudah saya upload ini tengah tadi. Tinggal kita copy linknya saja, copy link, kita masukkan di ini. Nah, tinggal kita buatkan banyak, yaitu place mark, add place mark, namanya tengah, jangan lupa tengah ruas 1 Jalan Tauku Umar Gang 2. Logonya kalau tengah itu bintang tapi warna biru muda. Setelah logo baru koordinatnya ditata, ini kelap-kelip, turunkan. Nanti kalau di atas itu sama dengan koordinatnya jauh melenceng ke sana, harus ditaruh di jalannya. Seperti jenengan bener-bener atau orang yang jenengan suruh itu benar-benar berdiri di tengah jalan seperti ini, jangan melayang ke atas, tidak akurat. Oke, baru jenengan bisa klik sini, paste di sini. Oke, kalau saya suka langsung di kotak besarnya ini. Dah. Oke. Kemudian kita buat juga lagi place mark akhir ruas 1 Jalan Tauku Umar Gang 2. Selalu seperti ini. Ruas, nomor ruasnya, nama jalannya, seperti itu. Logonya adalah warna terakhir, akhir ruas berarti merah titik. Lokasinya bukan di sini, tapi berjalan ke sana. Nah, exit dulu, kita pindah di sini. Kita turunkan. Ini diketikkan dulu. Muncul petugas surveinya, kita suruh turun seperti itu, seperti ini. Nah, fotonya menghadap tengah atau awal ruas tadi fotonya. Perintahkan file, simpan image sebagainya, save image, dikasih nama seperti ini, tetap save image. Ini diganti akhir. Oke, save image.
Nah, sudah saya siapkan namanya tadi, ditulis di sini sama, namanya kayak begini, akhir ruas 1 Jantung Umar, save. Terus kita upload di sini. Cara upload kan pencet ini post. Ini ketemu akhir ruas di sini, tinggal klik kanan. Copy link address, masukkan di sini. Ini tadi sudah kita buat, ambil kita cek koordinatnya kurang ke sini. Di sini harusnya. Bisa di sini ditentukan akhir ruasnya itu bisa di sini, bisa di sini. Kalau di sini berarti nanti ini ke sini ikut di sini. Nah, misalkan kita anggap aja di sini akhirnya. Ini dipastikan di sini. Oke, koordinat sudah benar, logo sudah benar, nama sudah benar, tinggal gambar tadi sudah kita copy paste. Oke. Nah, ini ruas 1 sudah selesai. Tinggal coba kita gambar ruas 2. Sekarang exit. Nah, seperti itu. Ini ruas 2, tidak perlu saya gambarkan, caranya sama. Sekarang di setiap subfolder ruas ini ada 4 file, awal, tengah ruas sama gambar jalannya sendiri, itu ruas itu sendiri. Itu tadi di folder place mark. Sekarang kalau berupa garis itu PATH atau jalur. Nah, seperti ini judulnya, ruas 1 Jalan Teuku Umar yang 2, seperti itu. Warna apa? Nah, ini karena itu garisnya perlu warna. Ini statusnya apa? Jalan kabupaten, jalan desa. Kita lihat pewarnaan itu tergantung kelas. Ini jalan kabupaten, kebetulan protokol berarti warna hijau. Nanti ada jalan lingkungan sekunder, kalau nggak salah warna pink. Kemudian kalau lokal sekunder itu pink kalau nggak salah. Lingkungan sekunder itu kalau nggak salah orange. Kalau ada lingkungan primer itu ada warna tersendiri nanti sesuai di petunjuk itu. Nah, ini kebetulan warna hijau, kita pilih warna hijau. Ini warna, pilih hijau. Hijau tua, hijau tua. Kemudian tebalnya kasih tebal 3, width lebar garis 3. Baru sekarang kita gambar, kita zoom seperti ini. Nah, zoom seperti ini untuk gambarnya agar tegak lurus dengan mata kita. Nah, caranya tegak lurus. Nah, ini sudah mentok, tidak mau gerak-gerak lagi, berarti sudah tegak lurus dengan mata kita. Tinggal zoomnya kita atur seperti itu. Karena menitik ini nanti menentukan juga ketemu panjang jalan itu sendiri, makanya harus akurat di zoom. Nanti nitiknya pun lekukannya harus akurat agar ketemu panjang garis yang akurat juga. Nah, seperti ini. Misalkan keliru gini, waduh, kecoret. Nah, nggak boleh gini. Untuk maju ke depan ke belakang pakai ini. Nah, pakai tanda ini. Kalau ini untuk ngatur sudut supaya tegak lurus dengan kita. Kalau ini untuk maju mundur kanan kiri dan sebagainya. Kalau sudah terlanjur kecoret, tinggal klik kanan saja. Seperti perintah undo, kembali lagi. Nah, seperti itu. Seperti ini. Terus ini untuk maju seperti ini.
Oke, garisnya sudah. Coba kita cek deskripsi, kita kosongi style tadi ya, warna ini sudah, view kosong, catnya snapshot, muncul koordinat, altitude biarkan. Nah ini measurement, pengukuran, biar ketemu panjangnya tadi. Jangan tidak perlu turun ke lapangan, pakai meter saja, ketemu 144 meter. Kalau tadi tidak zoom, tidak presisi, lekuk-lekukannya bisa panjangnya lebih panjang atau lebih pendek, seperti itu. Ini lumayan akurat. Paling akurat tentu turun ke lapangan, tetapi ini meminimalkan Anda turun ke lapangan. Gunanya aplikasi mempermudah kita, seperti itu. Oke, kita simpan. Nah, ini dalam setiap subfolder luas ada 4 file, awal, tengah, akhir, dan garisnya itu sendiri seperti ini. Nanti diulangi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, ini diulangi seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke perintah selanjutnya, yaitu perintah dusun RW RT. Ini perintahnya berbeda. Kalau di atas tadi folder, kemudian place mark atau penanda letak, kemudian dengan jalur atau pad, ini berbeda. Itu nanti perintahnya adalah polygon. Oke, sekarang kita membuat dusun wates. Dusun wates ini di sini, klik kanan. Nah ini pilih polygon. Kita namai dusun wates seperti itu. Nah, pilih warna apa dusun wates itu. Dusun, kalau nggak salah nanti cek ya di petunjuk yang tabel itu, dusun warna apa dan sebagainya. Saya lupa ingat, antara coklat, hijau muda, dan biru muda. Nah, itu mana yang RT, mana yang dusun, mana yang RW, lupa ingat. Tapi yang pasti ini insya Allah ya, nanti cek ulang kalau ada kekeliruan, semoga ini nggak salah. Dusun saya pilih warna hijau muda, seingat saya seperti itu. Kenapa kok muda? Karena supaya tadi nggak sama dengan warna jalan protokol hijau tua. Sekali lagi cek di petunjuk tata cara pengisian yang berupa tabel yang sudah kami bagikan di WA Group dan di pelatihan-pelatihan sebelumnya. Dengan tebal sama 3. Oke, dusun wates. Sekarang jangan di oke dulu, kita gambar dulu dusun wates. Nah, dusun wates ini saya buat segede ini sampai ini adalah dusun wates. Mau digambar dari awal sini, dari sini boleh, tidak ada masalah. Seperti ini ya. Mulai dari sini misalkan gambar seperti ini, kita ikuti lakukannya. Tolong presisi. Nanti kalau dusun RT RW ini membentuk kurva tertutup, artinya titik-titik yang kita gambar ini ujung awal nanti sampai ujung terakhir ketemu lagi, itu namanya kurva tertutup. Sehingga namanya kurva tertutup punya keliling dan punya luas. Nah, sekali lagi dalam memberi titik ini Anda harus zoom maksimal, juga tegak lurusnya kita atur seperti ini. Nah, udah nggak gerak, berarti sudah maksimal. Tinggal kita maju supaya penitiannya lebih akurat, hingga nanti luas maupun keliling juga lebih akurat seperti itu. Nah, jangan khawatir, ini ada blok putih bagaimana, nanti kami jelaskan di terakhir setelah garisnya selesai, karena ini menutupi gambar-gambar rumah. Lebih baik warnanya dihilangkan seperti itu. Seperti ini lekukannya berbelok seperti ini, diikuti terus.
Nah, untuk bila ada pertemuan 2 garis atau lebih, mohon dikasih jarak supaya tidak berhimpit. Lupa Mas, nanti lebar RT-nya, mohon maaf, keliling RT-nya, luasnya nanti tidak benar-benar presisi. Nah, ini tidak masalah, karena kalau batas desa, batas kelurahan itu harus presisi. Garisnya pun tebalnya tidak boleh 3, harus 1 paling tipis. Kalau ini RT, RW, dusun masih berbeda, tidak ada masalah, karena hakikatnya bukan wilayah yang sebenarnya. Wilayah yang sebenarnya adalah desa, wilayah pemerintahan, seperti itu. Ini enggak terlalu presisi, tidak apa-apa, karena kalau dipresisikan nanti nempel-nempel, kita bingung membedakannya mana itu batas RW, dusun, bahkan jalan. Karena nanti kalau ada satu lokasi yang tumpuk 3 warna, kan tidak mungkin digambar tumpuk ke atas, tetap nggak kelihatan, sehingga kita gambar berjajar ke samping, sehingga ya ada menimbulkan ketidakakuratan ukuran keliling maupun luas. Nah, ini untuk menghilangkan putihnya supaya kelihatan, ini cek di sini. Untuk area, pilih garisnya tok. Fill itu diisi warna putih, diisi warna putih. Nah, ini fillnya dihilangkan, ini kan fill plus outline. Kita pilih garisnya tok, outline. Nah, sudah hilang. Kita cek distribusi, kosong. Style tadi sudah diatur. View, kosong. Snapshot, altitude biarkan. Measurement ini. Nah, ini perimeter, ini keliling garisnya dusun itu 522 meter. Luasnya gak muncul karena satunya terlalu besar. Kita pilih meter persegi saja, square meter. Nah, ketemu 17.000 sekian meter persegi satu dusun. Nah, seperti itu. No, ya apa sih ini? Wong di klik di sini, mencolot di bawah, ini berarti nakal. Ini kita jewer aja, kita drag, klik, kita lempar, taruh bawah sini. Nah, sudah seperti itu. Sekarang kita membuat RW, terserah, kebetulan RW saya 2, saya buat yang ini. Mau di sini boleh. RW, klik sini, perintah poligon, tulis RW 2, seperti itu. Pilih warna, ini kalau nggak salah coklat. Kalau keliru nanti mohon dibenarkan, disesuaikan dengan tadi ya, petunjuk pengisian pedoman penamaan jalan yang dari situ. Saya bisa benar bisa salah. Oke, kita gambar kira-kira di sini seperti ini. Kita anggap aja ada 2. Nah, ini pertemuan 3 garis, sehingga kita kasih selisih seperti ini. Biasanya mengikuti lebar ruas rumah juga. Misalkan seperti ini. Ini di pinggir rumah. Oh, mohon maaf. Ini RW. Begini. Kira-kira. Kita cek RW 2, deskripsi, style, view, snapshot.
altitude biarkan measurement ini kelilingnya 289, perseginya luasnya 4000 sekian, ketemu. Kemudian ini contoh RW, kemudian contoh RT 4. Poligon warnanya adalah RT 4 biru muda. Oh, maaf. Nah, ini RW harusnya di bawah sini, kok mencolok sini, nakal ini. Kita drag, kita jewet, taruh ini lagi. Nah, ini gambarnya belum kita gambar, pilih properties, edit colornya warna biru muda. Oke. Tebalnya ini oke, lainnya sudah. Sekarang kita gambar dulu. Nah, ini pertemuan garis ini dikasih selisih lah ini, sehingga ada ketidakakuratan gara-gara ini. Kalau ditumpuk ya nggak kelihatan batasnya. Kalau tidak ditumpuk ke samping seperti ini ada sedikit ketidakakuratan, tapi padahal nggak apa-apa. Karena apa? Bukan batas wilayah sebenarnya. Wilayah sebenarnya pemerintahan adalah desa atau kelurahan paling kecil. Ke atas kecamatan, ke atas lagi kabupaten, provinsi, kemudian negara. Itu batas. RT hanya membantu untuk pemerintahan, tapi bukan wilayah pemerintahan sesungguhnya. Seperti itu. Ini RT. Wah, kita deskripsinya memang kosong. Setelah sudah view snapshot, altitude kosong, measurement ketemu. Kelilingnya 175 meter, luasnya 1851 meter persegi. Oke, seperti itu. Ini nanti tinggal dusun gajah, dusun lain, RT RW-nya sama seperti ini, warnanya sama. Kemudian ini juga sama, ruas-ruasnya diisi. Ada 4 file, awal, tengah, akhir, sama ruasnya, warnanya berdasarkan petunjuk tadi. Seperti itu. Ini yang kita lakukan. Nah, langkah terakhir menyimpan. Ini jangan lupa, jangan tiap jam ngerjakan 2 atau 3, tiap hari ngerjakan berapa, selesai tiap hari di save, atau setiap jam setiap ini selesai di save. Itu jauh lebih baik biar tidak hilang. Cara save-nya seperti ini, save place as. Disimpan di mana? Ingat kami sudah ajarkan tadi di my document. Kemudian foldernya juga sudah kita buatkan, penyimpanan yang ada di Google, tempat penyimpanan di laptop atau PC kita ini. Nah, ini namanya kebetulan sama. Kalau ini file hasil pengerjaan di Google Earth, kalau ini penyimpanan di laptopnya atau di PC. Kita save. Nah, kita cek sudah tersimpan apa belum. Ini di sini kita buka. Nah, ini sudah ada, berarti sudah selesai, sudah pro. Inilah tutorial kegiatan kita untuk penggunaan aplikasi Google Earth dalam rangka penamaan jalan. Jangan sudah punya foto, sudah punya ukuran panjang, keliling, luas dan sebagainya informasi. Jadi sangat-sangat membantu mengurangi waktu kita untuk turun ke lapangan. Yang membutuhkan turun ke lapangan hanya jalan yang belum disediakan Google Earth. Mana jalannya ketika petugas survei ini kita nyebutnya di tag seperti ini, tidak muncul warna biru. Kalau biru ini disediakan fotonya, sehingga kita cukup foto pakai aplikasi ini. Kalau yang tidak warna biru, kita harus turun ke lapangan seperti itu. Dan insya Allah tetap tidak terlalu banyak, sudah terkurangi dengan foto Google Earth seperti ini. Nah, ini ada. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Silahkan ini dipelajari. Kalau ada yang kurang paham bisa didiskusikan dengan teman-teman dari desa lain, kelurahan lain. Dan tidak lupa yang paling penting jenengan lakukan latihan ulang-ulang, karena yang paling tentukan itu berlatih berulang-ulang seperti itu. Nah, ketika nanti masih belum puas, menemukan kesulitan, silakan diperbincangkan, ditanyakan pada kami di WA group
WA group yang sudah kami sediakan per kecamatan. Kalau masih kurang puas, bisa invite kami untuk tatap muka secara daring, secara online melalui Zoom. Undang kita untuk melakukan diskusi seperti itu. Mungkin langsung per kecamatan, langsung undang kami juga boleh, atau face to face 1 atau 2 desa juga kami persilakan seperti itu. Supaya apa? Dalam situasi pandemi corona seperti ini, kinerja tetap harus dijaga, tetapi kesehatan juga harus diutamakan, dijaga. Oleh karena itu, tetap face to face, tetap melalui daring. Silakan invite kami di Google Zoom. Dengan Zoom maksud kami, seperti itu. Atau kalau ada yang mau Google Meeting juga terserah, silakan. Selamat mencoba, selamat bekerja, tetap semangat dan kreatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.